Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ihsan. Dan karena ridhonya lah kita semua bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan meskipun keadaan online. Tak lupa sholawat beserta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang selalu taat terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ina Inayah, Syarifah Banin Assegaf, dan saya sendiri Fatur Rahman Yasin akan membawakan materi tentang filsafat eksistensial. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak ke materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian eksistensialisme. Kata eksistensialisme diambil dari kata eksistensi yang terdiri dari dua kata, yaitu ex yang berarti keluar dan sintensi yang berarti berdiri atau timbul. Secara bahasa, eksistensi ialah membahas tentang keberadaan manusia yang berdiri sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Sedangkan secara istilah, eksistensi adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih secara tanggung jawab. Sejarah filsafat eksistensialisme. Pada masa awalnya, istilah eksistensialisme dirumuskan oleh ahli filsafat Jerman, yaitu Martin Heidegger. Sedangkan akar metodologi pengetahuan ini berasal dari tokoh fenomenologi, yaitu Edmund Husserl. Epos sebagai salah satu cara fenomenologi dalam mencapai kebenaran nampaknya cukup berpengaruh dalam perenungan eksistensialisme. Kemudian, pada awal abad ke-19, Kierkegaard telah menyaksikan kecenderungan rasionalisme yang meletakkan akal manusia sebagai satu-satunya ukuran bagi segala realitas apapun di dunia ini, serta kemajuan intelektual dan ilmu pengetahuan menyebabkan terjadinya dehumanisasi dalam kebudayaan Eropa. Akal dianggap sebagai sumber utama tentang kebaikan bagi semua pengetahuan manusia, dan di luar itu tidak ada pengetahuan yang dianggap benar. Tokoh-tokoh aliran filsafat eksistensialisme. Yang pertama adalah Soren Ebai Kierkegaard, lahir pada 1813 dan wafat 1855. Lahir di Copenhagen, Denmark. Ia lahir ketika ayahnya berumur 56 tahun dan ibunya 44 tahun. Ia mulai belajar teologi di Universitas Copenhagen. Pada tahun 1841, ia mempublikasikan buku pertamanya, Om Begrebet Ironi atau The Concept of Irony. Karya ini sangat orisinal dan memperlihatkan kecemerlangan pemikirannya. Karya-karya lainnya adalah Enten Eller tahun 1843 dan Filosofis Smuller
pada tahun 1844. Yang kedua adalah Jean-Paul Sartre, lahir pada 1905 dan wafat 1980. Lahir tanggal 21 Juni 1905 di Paris. Ia berasal dari keluarga cendekiawan. Ayahnya seorang perwira besar Angkatan Laut Perancis dan ibunya anak seorang guru besar yang mengajar bahasa modern di Universitas Sorbonne. Pada tahun 1931, ia mengajar sebagai guru filsafat di Laon dan Paris. Dalam bidang filsafat, karyanya yang sangat terkenal adalah Being and Nothingness. Buku ini membicarakan tentang alam dan bentuk eksistensinya. Karya-karya yang lain adalah No Exit the Files dan The Wall. Selanjutnya adalah ciri-ciri filsafat eksistensialisme. 1. Eksistensialisme merupakan protes terhadap gerakan-gerakan totaliter, baik gerakan fasis atau komunis, yang cenderung menghancurkan atau menenggelamkan perorangan di dalam kolektif atau massa. 2. Eksistensialisme menekankan situasi manusia dan prospek harapan manusia di dunia. 3. Eksistensialisme menekankan keunikan dan kedudukan pertama eksistensi, serta pengalaman kesadaran yang dalam dan langsung. 4. Eksistensialisme adalah pemberontakan dan protes terhadap rasionalisme dan masyarakat, khususnya terhadap idealisme Hegel. 5. Eksistensialisme adalah suatu proses atas nama individualis terhadap konsep-konsep filsafat akademis yang jauh dari kehidupan konkret. 6. Eksistensialisme juga merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal atau tanpa kepribadian dari zaman industri modern dan teknologi serta gerakan massa. Kesimpulan, eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal dan primitif yang sangat dari akademik.